Halo sahabat Mucu semua, kali ini Mucu akan membuat roti Maryam, sebuah roti yang tidak menggunakan ragi dalam pembuatannya, tapi rasanya enak sekali. Roti ini bisa dimakan sebagai sarapan atau cemilan. Subscribe ya! Di sini Mocu akan memasaknya dua resep ya teman-teman. Di sini Mocu menggunakan 500 gram tepung terigu, 2 butir telur, 200 gram mentega yang sudah dilelehkan, 200 ml susu cair, 100 gram gula pasir, dan garam secukupnya. Cara memasak. Cara membuatnya, pertama kita masukkan terigu ke dalam wadah. Kemudian kita masukkan telur dan gula pasirnya. Lalu kita aduk. Kemudian kita tambahkan susu cair sedikit demi sedikit secara bertahap, sambil terus diaduk. Setelah itu kita masukkan mentega leleh secara bertahap juga. Kemudian kita bisa menguleninya dengan tangan sampai adonan kalis dan benar-benar tidak menempel di tangan. Nah, di sini kita dapat tambahkan secara bertahap mentega lelehnya ya sampai adonan kalis. Kemudian kita bentuk menjadi bulatan-bulatan kecil dan kita taruh di atas wadah yang sudah diolesi dengan mentega. Sebagai catatan, mentega cair atau mentega leleh tadi bisa tidak digunakan semuanya ya teman-teman, secukupnya saja sampai adonan kalis dan tidak menempel di tangan. Sisa menteganya bisa kita gunakan untuk membentuk roti Maryam nanti. Setelah itu kita biarkan adonan, kita tutup adonan dan kita biarkan sekitar 40-1 jam. Sebagai catatan di sini memang adonan tidak akan mengembang ya karena kita tidak menggunakan ragi. Di sini kita biarkan hanya untuk mengembangkan adonan saja. Setelah kita diamkan, kita buka lalu kita bentuk, kita pipihkan adonan. Sebelumnya nampan yang kita gunakan atau tempat yang kita gunakan sudah diolesi dengan minyak atau sisa margarin yang tadi ya, supaya tidak menempel. Kemudian setelah dipipihkan, kita gulung-gulung adonan, lalu kita tarik supaya adonan lebih memanjang. Setelah itu kita gulung lagi ke arah tengah. Dan setelah di tengah kita gulung lagi arah satunya dengan gulungan yang berlawanan. Setelah bertemu di tengah kita tumpuk seperti ini. Demikian kita lakukan sampai adonan habis. Setelah itu kita bisa menggorengnya di atas teflon dengan sedikit saja margarin atau mentega yang sisa tadi atau mungkin mentega yang baru. Kita memasaknya di atas api yang kecil. Kita bisa memipihkannya kembali dengan pelan-pelan ya, supaya adonan matang semuanya dan merata. Setelah bagian bawahnya matang, kita bisa balik adonan
Terus ini dilakukan sampai kedua sisi matang. Setelah itu kita bisa sajikan dengan mengolesinya dengan madu, lalu kita taburkan gula halus dan mesis, atau bisa juga dengan keju parut, sesuai selera tentunya. Bisa juga dengan selai kacang atau yang lainnya. Selamat mencoba teman-teman.